khalaqal wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah tengah jam lebih ya dari waktu yang ditentukan tadi ya. Kita langsung aja ke eh, materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini ya. Kita akan membahas terkait dengan eh, Hmm. kritik ya, kritik bentar. Sistem pemikiran kapitalis Barat ya dari aspek akidahnya. Jadi kita akan kritik ya pemikiran Barat dari aspek akidah. Nah, apa yang eh, poin-poinnya ya, poin-poin yang menjadi bahasan kita pada kesempatan malam ini ya. Jadi nanti ini mungkin ada empat sesi ya, empat sesi kritik terkait dengan Allah Akbar. Kritik terhadap akidah Barat kapitalis, ya kan? Jadi pertama kita refresh kembali apa yang melandasi munculnya akidah Barat kapitalis yang sebenarnya sudah kita pahami bersama, yaitu akidahnya itu adalah sekulerisme. Yang pertama kalau kita lihat, ya munculnya kelihatan ya, Kang Mirja, share screen-nya, Bapak Ibu sekalian. Lihat Kelihatan. Tante. Oke. Jadi latar belakang munculnya akidah Barat ya, akidah kapitalis Barat eh, adalah tidak lain seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu adalah adanya dominasi gereja, ya, di mana dominasi gereja itu nampak dalam tiga hal. Yang pertama, gereja itu eh, mengontrol kehidupan masyarakat, negara, dan rakyat melalui agama. Jadi peran agama dijadikan alat untuk eh, mengontrol kehidupan masyarakat dan negara. Cuman yang munculnya itu bukan kesejahteraan, bukan keadilan, gitu kan, tapi kesewenang-wenangan dan kezaliman. Nah, yang kedua, gereja berkolaborasi ya atau kerjasama ya dengan penguasa ya, dengan raja pada saat itu ya sebagai penguasa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan klaim itu adalah amanat ilahi gitu kan. Jadi seolah-olah atas nama agama itu kan, atas nama agama termasuk di dalamnya itu membuat kebijakan-kebijakan dalam ekonomi maupun politik. Nah, yang ketiga, dominasi gereja itu bentuknya itu adalah membuat para raja juga tunduk dan kolaborasi untuk kepentingan pribadi. Jadi akhirnya ini kalau kita lihat ya. Nah, dampak dari dominasi gereja itu dalam kehidupan praktisnya ya, dalam kehidupan praktisnya muncul kekuasaan gereja ya. Yang pertama, gereja berhak untuk mengampuni ya, dan juga merampas ini ya. Jadi ini ada surat pengampunan dosa, nanti yang kita lihat juga turunannya itu adalah protes dari sekte Kristen yang dipimpin oleh Martin Luther ya, dengan surat pengampunan dosa ini yang sekaligus sebenarnya merampas hak-hak individual, gitu kan. Yang kedua bentuknya itu adalah kekuasaan gereja ini nampak dari
eh, inkuisisi yang brutal. Jadi mereka yang dianggap melawan dogmatis gereja, melawan kemudian kekuasaan gereja yang kolaborasi dengan penguasa tadi, raja, itu kemudian dihukum dengan inkuisisi yang brutal. Nah, di sisi lain dalam konteks ekonomi, hampir sama dengan sekarang gitu kan. Mereka, eh, gereja dan para raja gitu kan, itu mendominasi kepemilikan tanah dan juga menetapkan pajak yang sangat zalim terhadap rakyat pada masa itu. Inilah akhirnya yang mendorong muncul eh, perdebatan dan pergolakan yang sangat keras seperti yang pernah kita bahas dalam sistem Barat, kapitalis Barat, antara kelompok gereja dan kelompok intelektual. Nah, itu latar belakangnya. Nah, dari situ kemudian muncul, kalau kita perhatikan, ya, maka muncullah gerakan perubahan, ya, di mana gerakan perubahan ini mulai eh, terasa di abad 16. Sehingga dengan adanya gerakan perubahan yang dilakukan oleh beberapa kalangan, terutama yang dimotori oleh intelektual dan juga sebagian pendeta yang ingin mengembalikan bahasa mereka itu peran agama pada yang sebenarnya, maka pengaruh gereja itu kemudian mulai berkurang ya di abad 16 ini. Kemudian muncul kritik dan perlawanan terhadap dominasi gereja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini semua ya. Yang pertama itu adalah reformasi keagamaan Protestan. Tokohnya yang kita kenal yaitu Martin Luther, yang ini nih nanti kita lihat dalam sejarah melahirkan agama Kristen Protestan. Yang diprotes apa? Yang pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah otoritas gereja yang mengeluarkan surat pengampunan dosa, gitu kan. Sehingga berlanjut ya reformasi keagamaan yang dilakukan oleh Martin Luther ini memunculkan gerakan Protestanisme dan gereja Anglikan. Sehingga akhirnya Kristen pecah dua, Protestan dan Katolik, gitu. Kemudian secara politik juga di Eropa pada saat itu, di abad 16, itu ada yang disebut dengan Perang 30 tahun. Ya. Jadi kerajaan-kerajaan Eropa pada masa itu ya perang selama 30 tahun yang menguras tenaga, biaya ya dan tentara mereka itu kan saling serang. Nah, ini juga nanti berpengaruh ya memunculkan negara yang berdaulat tapi independen dari agama, gitu. Hasil dari perang 30 tahun itu adalah perdamaian yang disebut dengan Westphalia. Ya. Jadi perang 30 tahun diakhiri dengan perdamaian Westphalia. Nanti kita lihat poin-poin dua ini yang akan kita lihat secara spesifik ini adalah perang 30 tahun dan perdamaian Westphalia itu kan. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima yang mendorong terjadinya perubahan dan menghentikan dominasi gereja itu adalah perkembangan ekonomi pasca penemuan geografis. Ya, artinya setelah berlayar mereka menemukan ternyata di tempat-tempat yang lain ya ada yang subur dan kemudian lebih menjanjikan ketika mereka juga berlayar ke eh, Nusantara salah satunya itu kan di awal-awal abad ini juga itu kan pada saat mereka mulai mendapat kemajuan ya setelah adanya revolusi industri ya. Nah, termasuk juga yang keenam itu adalah revolusi intelektual dan revolusi ilmiah yang itu kemudian mendorong akhirnya menggerus dominasi gereja dan kolaborasinya dengan para raja itu kan. Nah, kita lihat sedikit ya tentang perang 30 tahun. Apa sih yang melatar belakangnya dan melatar belakanginya dan kenapa ini juga punya pengaruh untuk menghentikan dominasi gereja itu kan. Jadi perang ini disebut dengan perang 30 tahun di Eropa ya. Terjadi antara tahun 1618 sampai 1648. Nah, jadi perang 30 tahun ini merupakan konflik besar yang melibatkan banyak negara di Eropa.
Lagi-lagi kalau kita lihat pemicunya perang ini itu adalah perselisihan agama antara Protestan dan Katolik. Jadi mereka saling serang, mereka kemudian saling menyerang. Nah, tapi akhirnya dengan dimulai dari perselisihan antara Protestan dan Katolik ini meluas menjadi arena pertemuan politik yang semakin kompleks. Ya. Ini eh, perang 30 tahun. Nah, penyebabnya tidak lain itu adalah tadi ya, ada di sana ada ketegangan agama antara Protestan dan Katolik gitu kan, ada ambisi politik, termasuk juga tidak bisa dilepaskan adalah persaingan teritorial ya. Nah, salah satu pemicu yang pertama itu adalah peristiwa di Bohemia itu kan, di mana pada saat itu Protestan menentang kekuasaan Katolik yang tadi ya, salah satunya itu ada kedoliman-kedoliman dalam bentuk surat pengampunan dosa. Nah, akhirnya ketidakpuasan ini menyebar ke negara-negara yang lain dan akhirnya memperburuk situasi. Nah, perang ini ada beberapa fase ya. Jadi di mana 4 tempat yang pertama tadi meletus di Bohemia, kemudian menyebar ke Denmark, Swedia, dan Prancis. Dan setiap fase itu ditandai oleh perubahan koalisi dan strategi militer. Dan tentu pertemuan ini melibatkan banyak negara, termasuk di dalamnya Swedia, Prancis, dan Jerman, gitu kan. Dan tidak sedikit kerugian yang mereka dapatkan, gitu kan. Itu, eh, nah, setelah selesai 30 tahun, akhirnya mereka sadar bahwa perang di antara mereka hanya menyebabkan kerugian, maka dibuatlah kesepakatan yang disebut dengan Perdamaian Westphalia. Disinilah muncul kemudian pengakuan kedaulatan negara. Nah, jadi perjanjian Perdamaian Westphalia ini dibuat tahun 1648 sebagai tanda akhir konflik yang berkepanjangan di Eropa. Nah, perjanjian ini menjadi landasan bagi kedaulatan negara yang modern, mengubah cara negara-negara berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Kemudian dari situlah kemudian muncul nanti ada perjanjian-perjanjian atau politik internasional. Ya. Nah, apa latar belakangnya? Jadi latar belakang eh, yang membuat perjanjian Westphalia itu tadi perang 30 tahun. Jadi perang ini tidak hanya mengakhiri perang, tapi juga mengatur batasan kekuasaan dan pengaruh negara pada akhirnya itu kan. Karena tadi pemicu perang salah satunya konflik antara Kristen Katolik dan Protestan. Nah, sehingga kondisi ini menciptakan landasan politik yang diperlukan untuk perkembangan bagi negara modern yang salah satunya tadi mengarah kepada apa sekularisasi, memisahkan agama dari kehidupan negara. Jadi intinya kalau kita lihat di dalam Westphalia itu diperkenalkan prinsip kedaulatan yang menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urutannya sendiri tanpa campur tangan asing, ya, karena ini kan tadi ya. Dan ini menjadi dasar bagi hubungan internasional yang lebih teratur menurut mereka serta legitimasi mengakui adanya pemerintahan yang ada. Awalnya kan mereka terus perang gitu kan. Nah, jadi akhirnya perjanjian ini ya itu membawa perubahan signifikan dalam diplomasi dan hubungan antar negara. Dan pada akhirnya mempengaruhi tadi gitu kan, mempengaruhi ya peran agama dan peran negara. Baik, nah hasil dari 6 faktor tadi ya, ya mulai dari protes yang dilakukan oleh Martin Luther dengan melahirkan Kristen Protestan, kemudian perang 30 tahun, kemudian Westphalia, perubahan penemuan geografis dan revolusi ilmiah, inilah kemudian hasilnya di abad 16 Eropa mulai ya, memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari dan ini diperkuat oleh revolusi Prancis. Terjadi revolusi Prancis yang pada saat itu menarik itu adalah Raja Louis kemudian digantung gitu kan. Akibat kezaliman yang pada saat itu kemudian berkolaborasi dengan gereja, Prancis kemudian akhirnya terjadi revolusi dan sejak itulah kemudian agama tidak boleh kemudian dibawa dalam pengaturan berbangsa dan bernegara. Nah,
Sehingga kalau kita lihat sekularisme ini sebenarnya itu berasal dari kata alamaniyah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu alamaniyah itu kan. Jadi bukan ilmiah ya, tapi yang dimaksud itu keduniawian. Artinya apa? Sekularisme itu tidak lain adalah pemisahan agama dari kehidupan duniawi. Nah, penerapannya sendiri, sekularisme ini kalau kita lihat diadopsi oleh Barat itu berbeda-beda itu kan. Dari negara-negara Barat itu ada yang mengadopsi sekularisme, tapi eh, tidak dinyatakan dalam konstitusi mereka. Ada juga yang dinyatakan langsung dalam konstitusi mereka ya. Misalnya Inggris itu masih menyatakan bahwa gereja itu sebagai agama negara. Tapi ada juga yang dilakukan oleh Prancis ya. Tahun 1905 yang disebut dengan laicite itu di mana Prancis mengatakan bahwa sekularisme itu dinyatakan oleh negara dalam konstitusinya. Ya. Jadi Prancis menyatakan betul-betul memisahkan agama dari negara. Ya. Kalau Inggris tadi ya tidak secara eksplisit ya kan masih mengakui ada gereja tertentu sebagai agama negara. Nah, karena itu sebenarnya ada sedikit perbedaan antara sekularisme dengan laicite ya. Tapi intinya sama sebenarnya itu kan. Yang kalau sekularisme tadi ya eh, kerangkanya lebih luas, kalau laicite tadi ya yaitu sekularisme yang dinyatakan oleh konstitusi negara. Nah, jadi apa sebenarnya makna sekularisme itu kan? Kalau kita lihat sekularisme itu adalah pemisahan agama dari kehidupan, jadi bukan hanya pemisahan gereja dari negara, gitu kan. Ini yang harus kita pahami ya. Yang akhirnya pemikiran ini menjalar kepada negeri-negeri kaum muslimin, di mana agama harus dihindari ya perannya dalam kehidupan politik. Jadi definisi kesekularisme itu adalah pemisahan agama dari kehidupan, bukan hanya gereja itu kan, yang akhirnya agama apapun, ya kan. Itu disampaikan oleh Maurice Barber dalam bukunya La Laïcité. Dia mengatakan ya laicite ya tadi sekularisme itu dalam pengertian luas itu adalah pemisahan antara agama dan realitas duniawi. Jadi agama harus dipisahkan dengan realitas duniawi. Nah, Maurice Barber ini dia mengasumsikan bahwa fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan ini ya. Jadi ia mengasumsikan bahwa fakta-fakta ini tidak tunduk pada dekapan atau pengaruh agama, baik yang dimaksud agama itu adalah kepercayaan, iman tertentu, asosiasi tertentu, atau otoritas agama tertentu. Artinya di situ benar-benar dipisahkan dari kehidupan. Ya. Nah sehingga kalau kita lihat dari situ, kemudian muncul juga ya ada sekularisme dalam pengertian sempit ya. Misalnya ya, kalau tadi itu pengertian sekularisme dalam pengertian luas di mana pemisahan agama dari kehidupan, sementara ada juga yang memanai sekularisme dalam pengertian sempit ya. Tapi ini mendasar juga gitu kan. Contoh misalnya sekularisme dalam pengertian sempit itu adalah sekularisme di bidang pendidikan agar pendidikan itu tidak mengandung karakteristik yang sifatnya sektarian atau keagamaan apapun. Nah, ini pengertian sekularisme. Nah, kemudian berkembang juga di Barat itu tadi bahwa sekularisme itu ada macamnya itu kan. Ya walaupun sebenarnya intinya sama, peran agama disingkirkan. Tapi ada juga sekte-sektenya ya. Misalnya filosof ya, Charles Taylor dalam bukunya Secular Age ya, membedakan tiga mana sekuler di Barat. Sekuler dalam artian memisahkan agama dari kehidupan, sekuler dalam artian pemisahan agama dari negara, dan yang ketiga adalah sekuler dalam artian merubah oposisi agama dalam masyarakat, di mana agama yang sebelumnya mengatur dominan dalam kehidupan berbangsa dan negara dijadikan alat untuk eksploitasi melalui pajak dan surat pengampunan dosa, tadi salah satunya. Maka dengan sekularisme ini, posisi agama itu hanya pada urusan individual. Tidak boleh mengatur urusan ekonomi, tidak boleh mengatur urusan politik. Kemudian ada juga intelektual yang membedakan sekularisme tadi ya, ada sekularisme ala Prancis ya, yang dinyatakan oleh negara,
tapi juga sekularisme ala Anglo-Saxon yang dinyatakan oleh Inggris masih ada agama diakui ya, tapi tadi tetap tidak dominan. Kemudian muncul juga pemikiran yang lain, ada sekularisme lunak, keras, ateis, netral, bahkan ada sekularisme parsial dan sekularisme kafah. Nah, itu jenis-jenis sekularisme. Tapi intinya kalau kita lihat semua jenis-jenis tadi itu tidak lain adalah mengatakan bahwa agama itu harus dihilangkan perannya dalam kehidupan. Nah, dari situlah kemudian kita lihat ya sebagai pengantar mungkin diskusi kita pada kesempatan ini ya. Nanti kita akan lanjut kritik lebih mendetailnya pada pertemuan berikutnya. Jadi sekularisme di Barat, ya, pemikiran Barat itu akhirnya memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Pertama, sekularisme sebagai akidah, di mana sekularisme itu merupakan pemikiran mendasar yang dibenarkan oleh Barat sebagai solusi bagi berbagai masalah. Ya. Jadi, sebagai solusi terhadap berbagai masalah, maka sekularisme ini merupakan pandangan hidup, ideologi tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, kemudian juga sekularisme sebagai dasar pemikiran. Ya, sekularisme merupakan asas yang menjadi pondasi bagi semua pemikiran-pemikiran cabang di Barat. Jadi, sekularisme itu berarti asas. Ya, sekularisme menjadi pokok yang dari pemahaman sekuler tadi terpancar sistem dan pemikiran Barat. Dan yang terakhir adalah sekularisme sebagai kepemimpinan berpikir. Ya. Jadi sekularisme sebagai pemimpinan berpikir ya itu memandu orang-orang barat dalam memandang hidup mereka, gaya hidup serta menilai berbagai pemikiran, realitas dan kejadian dari sudut pandang yang spesifik. Nah, nanti akan kita bahas ya, ini baru pengantar aja. Minggu depan kita akan melihat poin yang pertama, kritik kesalahan, kekeliruan di mana sekularisme itu dijadikan akidahnya dari sisi akidahnya itu kan. Jadi pemikiran Barat dari sisi akidahnya yaitu menjadikan sekularisme ya itu nanti kita akan kritik di mana kekeliruannya, kesesatan dan kesalahannya. Dan ini kalau kita lihat dampaknya bagi seorang Muslim, kalau dia meyakini sekularisme itu sebagai akidahnya, maka bisa aja menyebabkan dia murtad, menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Nah, itu barangkali ya, Ustadz Mirja, eh, pengantar pada kesempatan malam ini untuk diskusi ya terkait dengan eh, akar, bukan akar ya, kritik terhadap akidah ya, walaupun baru kita refresh kembali sedikit yang terkait dengan asal muasalnya muncul sekularisme di kalangan Barat dan peran sekularisme itu ya. Nah, jadi nanti yang akan kita kritik poin pertama nanti minggu depan peran sekularisme sebagai akidah di kehidupan Barat. Itu Baik, barangkali Ustaz. ya. Saya Baik, kembalikan. baik, Ustaz. Alhamdulillah, Assalamualaikum. baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama untuk materi terkait dengan gimana sih letak perbedaan sekularisme dalam pandangan para filsuf yang di akhir tadi sempat beliau spill ke kita semua. Ternyata ada perbedaan pandangan terkait dengan sekularisme itu sendiri. Kemudian juga tadi ada pembahasan tentang secara historis ya, sekularisme itu lahirnya dari apa sih gitu. Kemudian akar persoalannya seperti apa sehingga kemudian ada orang-orang yang memandang bahwa sekularisme ini bukanlah produk yang haram secara mutlak untuk digunakan oleh sesama muslim, tapi produk yang ada sedikit perbedaan pandangan begitu. Nah, Bapak Ibu yang punya pandangan atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan, maka kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk kita mengupas tuntas terkait dengan sekularisme itu dari aspek akidah dan dari aspek-aspek yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah punya maklumat di bidang itu. Langsung saja boleh di open mic yang ingin bertanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh open mic sambil saya ngecek di kolom komentar untuk pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Yayah Kamariah. Nah, pertanyaannya Ustadz,
dalam perang 30 tahun sudah ada as belum? Oke, pertanyaan yang menarik ini Ustaz. Kenapa paham sekularisme diadopsi kaum muslim? Jadi ada dua pertanyaan nih Ustaz. Di saat perang 30 tahun itu as sudah lahir belum sebagai seorang dikdaya, negara adikdaya? Ini bagaimana Ustaz? Silahkan untuk kedua pertanyaan dari Bu Yayah Komariah. Tafadhol Ustaz. Ustaz masih di mute Ustaz. Suara Ustaz masih di mute itu Ustaz. Baik, Ya, ya. Sorry, ya. sorry. Baik, tafadhol Ustaz. Jadi kalau kita lihat ya, eh, pertanyaannya apakah dalam perang 30 tahun tadi sudah ada Amerika Serikat atau belum? Kalau kita lihat kan Amerika itu belum muncul pada saat itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat Amerika itu kan awalnya jajahan koloni Inggris gitu kan. Justru setelah mereka Eropa itu sepakat dengan perjanjian Westphalia-nya. Jadi perjanjian Westphalia itu kan mereka sepakat untuk saling menghargai kedaulatan negara-negara yang ada di Eropa pada saat itu gitu kan. Jadi di antara mereka tidak boleh ada saling serang ya. Negara besar tidak boleh negara kecil juga tidak boleh memperluas kekuasaannya, yaitu kan di Westphalia. Tapi kesepakatan itu hanya terjadi di antara mereka di negara-negara Eropa itu kan. Nah, sementara mereka boleh meluaskan kekuasaan ke wilayah lain. Dan kalau kita bicara Amerika Serikat pada saat itu, Amerika Serikat itu kan belum ada ya, karena kalau kita lihat Amerika sebagai sebuah negara itu baru merdeka itu di tanggal 4 Juli tahun 1776. Karena Amerika itu kan jajahan atau koloni Inggris gitu kan. Jadi Amerika itu kemudian jajahan dari Inggris pada saat itu ya belum muncul ya kan. Ya. Nah, baru merdeka Amerika Serikat itu ya itu tanggal 4 Juli tahun 1776. Jadi jauh ya, jauh sebelum perang Westphalia, perang 30 tahun itu berakhir merdekanya. Jadi pada saat itu ya Inggris itulah yang menjajah Amerika. Makanya kalau kita lihat juga peran yang menghancurkan kalau kita bicara nanti ke kaum muslimin ya kan, yang menghancurkan umat Islam itu sebenarnya eh, negara Inggris gitu kan sebagai negara adidaya dunia pada saat itu gitu kan. Jadi Inggris sebagai negara adidaya pada saat itu yang menghancurkan Khilafah Utsmani itu kan kerjasama dengan Yahudi itu kan. Nah, sementara Amerika itu belum muncul pada saat itu. Justru Amerika baru terlibat di Perang Dunia Kedua itu kan. Ya kan. Nah, cuman tadi ya eh, pasang surutnya ya ketika Inggris kemudian mulai surut, Amerika Serikat kemudian mengalami kemajuan, ya kan? Akhirnya Amerika Serikat menggantikan peran Inggris ya. Jadi bahasa kasarnya itu kalau kita lihat Inggris yang begitu capek itu kan untuk lelah ya kerjasama dengan negara-negara dengan Yahudi maksudnya itu kan Mustafa Kemal Atatürk laknatullah untuk menghancurkan Turki Utsmani ya kan dan akhirnya kemudian mereka banyak mendapatkan negara-negara jajahan ya setelah hancur berkeping-keping Utsmani. Nah, tapi peran berikutnya yang dominan itu adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat baru muncul di abad 19 dominasinya karena mereka juga dijajah oleh Inggris baru mereka merdeka tahun 76. Itu yang pertama itu kan. Jadi Amerika Serikat memang belum ada ya, tidak terlibat dalam perang di Eropa tersebut. Bagian dari sisi benua juga beda itu kan. Perang 30 tahun itu ada di Eropa itu kan.
sementara Amerika berada di benua Amerika. Dan pada saat itu Amerika juga sedang posisi terjajah oleh Inggris, gitu kan. Baru mereka merdeka tahun 76. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kemudian faham sekularisme itu diadopsi oleh kaum muslimin? Ini tidak lepas dari Godwil Fikar misalnya, Godwil Fikar, Godwil Sakofi yang mereka menempatkan seolah-olah Islam itu seperti agama Kristen. Ya, jadi mereka menempatkan Islam itu seperti Kristen yang tidak mengatur ekonomi dan politik. Karena memang di dalam ajaran Kristen itu nggak ada aturan politik gitu kan. Ya. Makanya ketika mereka membuat tadi surat pengampunan dosa, kemudian juga pajak dan sebagainya, itu kolaborasi aja dengan penguasa, gitu. Sementara secara secara eh, paradigmanya ya, secara ajarannya nggak ada ajaran terkait dengan ekonomi, ajaran terkait dengan politik dalam Kristen. Nah, sementara di dalam Islam itu lengkap gitu kan. Ya. Islam itu lengkap, Islam mengatur bukan hanya urusan ritual, ya syariat Islam bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, bukan ibadah ritual, tapi syariat Islam juga mengatur terkait dengan politik dan ekonomi, dan itulah politik dan ekonomi yang sahih, yang benar, yang akan membawa manusia kepada kesejahteraan dan juga menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, tapi otak kaum muslimin pada saat itu ya, terutama sejak kemunduran, di fase kemunduran ya ditandai dengan hancurnya khilafah Utsmani di Turki, mereka sudah diracuni oleh pemikiran-pemikiran Eropa, pemikiran-pemikiran Barat, di mana seolah-olah kemunduran Turki itu disebabkan oleh karena agama, itu kan. Jadi politikus-politikus dan intelektual-intelektual Muslim pada saat itu di Turki Utsmani ya maupun juga di negeri-negeri Muslim yang lain sudah terkooptasi dengan pemikiran sekularisme yang mereka menyamakan Islam sebagai agama dengan Kristen gitu kan. Sehingga karena mereka menyamakan posisi agama Islam dengan Kristen, Eropa maju kemudian karena meninggalkan agamanya atau yang disebut dengan sekularisme, agama hanya dalam urusan ranah pribadi. Nah, mereka pun seolah-olah umat Islam pun akan maju kalau umat Islam meninggalkan agamanya dalam konteks politik dan ekonomi. Serahkan kepada pemikiran manusia sehingga agama juga hanya ditempatkan dalam urusan individu dan sifatnya ruhiyah semata deh. Jadi itu mungkin ya intinya kenapa sekularisme itu tidak adopsi oleh kaum muslimin ya. Kalau kita lihat faktornya ya intinya dua itu kan. Yang pertama emang umat Islam yang sedang mengalami kemunduran berpikir ya. Kemudian yang kedua Barat berhasil tadi itu kan eh, merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin dengan pemikiran sekularismenya yang merupakan bawaan mereka dari konflik-konflik yang terjadi di Eropa abad pertengahan antara gereja dengan kaum kerajaan. Itu barangkali ya, wallahu alam shawab. Ya, baik, baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi untuk pertanyaan Bu Yaya Komariah, ya, kesimpulannya adalah dua tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bahwa umat Islam silau dengan kegemilangan Barat ketika itu, dan Barat sudah berhasil merusak fondasi pemikiran dari kaum Muslim itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Syuhada di Marelan. Beliau bertanya, Ustaz, ada alasan sebagian tokoh politisi dengan mengatakan agama hanya bisa diterapkan di sebuah negara apabila negara itu homogen atau bukan heterogen agar bisa adil. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Ustaz? Nah, ini yang biasa dikemukakan dalam diskusi-diskusi publik ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, kalau saya lihat ini tidak sejalan, tidak sesuai dengan fakta maupun juga nas, gitu kan. Jadi ini adalah kesesatan berpikir dan kesesatan dalam memahami fakta, gitu kan. Secara fakta itu kan realitasnya ya yang disebutkan oleh ini contoh aja di masa akhir belum di masa kejayaan Islam yang sebenarnya gitu kan di masa sahabat Khulafaur Rasyidin ya di masa akhir kekuasaan Utsmani yang kata Prabowo itu ya
Utsmani mampu kemudian memberikan kesejahteraan kepada rakyat ya karena eh, pemerintahannya yang adil ya kan dan tentaranya yang kuat akibat ekonominya yang juga kemudian mapan ya kan. Artinya tadi ekonomi, politik dan juga hukum itu dilakukan adil. Faktanya di Utsmani itu tidak hanya Muslim, gitu kan. Banyak juga penduduknya itu non Muslim. Jadi secara fakta itu menyesatkan bahwa eh, agama hanya bisa diterapkan pada sebuah negara yang homogen. Fakta di akhir kekuasaan Utsmani ya, itu kita lihat penduduknya bukan hanya Muslim, ya kan. Bahkan kita lihat juga ada satu buku juga yang sungguh bagus itu kan. Bagaimana kemajuan juga di Irak ketika sebagai pusat kekuasaan Islam, ya itu juga yang ada itu bukan hanya Muslim, dari non-Muslim. Termasuk juga kita lihat Mesir pernah juga menjadi pusat kekuasaan Islam. Kita pernah mendengar juga ada film ya yang disebut dengan ayat-ayat cinta. Di situ ada non-Muslim juga. Jadi secara fakta itu kemudian jelas gitu kan. Tokoh yang mengatakan bahwa agama hanya bisa diterapkan di sebuah negara apabila negara homogen itu faktanya itu tidak sesuai dengan realitas ya kan. Kenapa? Karena tadi di zaman akhir umat Islam juga justru di saat kelemahan aja yaitu di Turki Utsmani itu ada muslim dan non muslim gitu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat melihat juga pada fakta Rasulullah ya. Rasulullah di eh, Madinah mendirikan negara Islam yang pertama itu kan. Dan faktanya di sana itu bukan hanya Muslim, di situ ada Yahudi, ada Majusi juga itu kan. Nah, ada juga Kristen itu kan. Dan mereka semua tunduk kepada Rasulullah ya dan itu yang disebut dengan ahlu zimmah gitu kan. Jadi jadi secara fakta ya, baik fakta pada zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin ya, termasuk juga pada masa akhir Utsmani dan itu semua ya ilmuwan semua tokoh-tokoh yang bahkan non muslim sekalipun mengakui terkait dengan keadilan kejayaan dan kemakmuran ketika dunia itu kemudian diatur dengan aturan Islam dan faktanya itu penduduknya itu tidak homogen ya plural plural itu kan di situ ada berbagai agama. Nah, itu secara fakta itu kan. Dan secara kemudian nas juga nggak mungkin sebuah negara ya, sebuah komunitas itu 100% semuanya itu muslim gitu kan. Makanya kalau kita lihat tadi kan, makanya di dalam aturan Islam ya, itu kemudian menyatakan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu kan. Jadi secara nas juga memungkinkan orang itu tidak dipaksa untuk memeluk Islam, ya, ya. Secara nas seperti itu, sehingga di dalam nas juga nanti ada aturan-aturan bagaimana kemudian perlakuan kaum muslimin, penguasa Islam terhadap non-muslim seperti ahlu zimah, sehingga ada pungutan terhadap mereka yang disebut dengan zikyah, ya, karena mereka tidak dipungut pajak, ya, karena mereka, maaf, mereka tidak dipungut zakat karena mereka memang tidak wajib zakat. Ada pungutan yang diberikan walaupun itu sangat kecil tapi berdampak besar perlindungan terhadap mereka yang disebut dengan zizyah. Nah, jadi secara realitas fakta maupun secara konsep syariah itu negara Islam itu bukan negara homogen ya, dari sisi agamanya ya. Tapi dari sisi aturan yang diterapkan adalah aturan Islam. Tapi dari sisi aturan Islam yang diterapkan itu dalam konteks apa? Kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, ya kan? Tapi dalam urusan agama, Islam tidak memaksakan. Makanya orang-orang Kristen dibiarkan beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya, silahkan, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa eh, pernyataan dari tokoh tersebut sesat dan menyesatkan, baik dari sisi fakta maupun dari sisi nasara ya. Jadi nggak ada istilahnya realitasnya
eh, sejak zaman Rasulullah sampai akhir kekuasaan Utsmani itu homogen ya. Kalau dari segi agama itu kan semua itu ada Muslim dan non Muslimnya. Itu barangkali ya, wallahu alam. Itu Kang Mir ya. Baik, baik, Ustaz. Untuk pertanyaan dari Abu Syuhada, sebenarnya untuk pertanyaan dari beliau ini sudah banyak sekali diperbincangkan dan sudah dibahas secara gamblang ya, Pak Abu Syuhada, terkait dengan pernyataan orang-orang yang mengambil alasan harus homogen dulu baru kemudian bisa Islam itu diterapkan. Karena tadi seperti penjelasan Ustadz, sebenarnya tidak demikian. Baik, untuk pertanyaan lanjutan kita ke pertanyaan titipan ya Ustadz. Izin bertanya, di dalam kitab Nizam juga pernah dikatakan bahwa akidah barat kapitalis itu jalan tengah. Apakah jalan tengah itu maksudnya Ustaz? Apakah mencakup akidah mereka atau juga metode berpikir mereka? Sekaligus juga ini Ustaz, tadi pertanyaan Bu Yayah Komariah, pertanyaan konfirmasi, bagaimana barat bisa maju dengan meninggalkan agama? Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya, baik. Yang pertama itu kan yang disebut dengan jalan tengah ya. Jadi jalan tengah itu adalah solusi yang diberikan oleh kapitalis ya, akidah kapitalis. Eh, apa yang disebut dengan jalan tengah itu kaitannya dengan kedudukan agama. Makanya tadi kan pengertian sekularisme itu salah satunya memposisikan agama. Jadi kan kita lihat munculnya sekularisme itu adalah ketika terjadi pertentangan yang sengit antara kaum gereja ya yang mewakili kaum rohaniawan, agamawan itu kan dengan kelompok ilmuwan ya dan saintis itu kan. Di mana yang satu kelompok rohaniawan gereja ingin tetap mempertahankan dominasi gereja dalam kehidupan politik dan ekonomi juga sains termasuk di dalamnya. Sementara kaum intelektual dan termasuk juga sebagian reforman, ya kan, seperti Martin Luther, itu ingin menempatkan bahwa ya peran agama, terutama saintis ya, ilmuwan, harus menghilangkan agama. Kan tadi di sejarah sebelum di pembahasan sebelumnya dalam pemikiran Barat agama itu sudah tidak diakui lagi. Kenapa? Karena sains dan teknologi mampu menjawab semua tantangan kehidupan mereka dengan kesombongannya tadi kan. Nah, tapi ternyata ya masih dikantor oleh kelompok gerejawan rohaniawan. Terjadilah perdebatan yang terus-menerus. Akhirnya kemudian dicarilah jalan tengah. Jalan tengah itu apa yang dimaksud, ya kan? Jalan tengah yang dimaksud itu adalah mereka nggak peduli agama itu ada atau tidak, agama itu kemudian Tuhan itu ada atau tidak, bahasa kasarnya. Yang penting agama atau Tuhan itu tidak boleh berperan dalam aturan politik dan ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi mereka yang kemudian mengakui agama, silakan agama itu hanya pada ranah individual. Tidak boleh agama dibawa ke ranah publik. Itu yang disebut dengan jalan tengahnya itu kan. Jadi jalan tengahnya itu adalah mereka berhenti untuk berdebat apakah agama ada atau tidak, ya, apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang jelas, mau agama itu ada atau tidak, mau Tuhan itu ada atau tidak boleh berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks politik, ekonomi, dan kehidupan publik. Jadi agama hanya diserahkan pada urusan ranah privat. Itu ya barangkali yang dimaksud dengan jalan tengah tadi itu kan. Kemudian untuk yang kedua Ustaz, pertanyaan konfirmasi dari Bu Yayah tentang barat meninggalkan agama tapi maju. Nah, kita meninggalkan Iya, agama malah kenapa kalau kita lihat Barat itu maju ya karena tadi karena mereka ya Barat Eropa itu kan mereka terbelenggu karena ajaran-ajaran agamanya yang salah gitu kan. Jadi kan ajaran-ajaran Kristen itu kan sudah banyak diselewengkan tadi ya oleh mereka gitu kan, oleh pendetanya ya. Sehingga mereka membuat mereka mendominasi kehidupan politik dan ekonomi itu atas nama gereja.
termasuk di sains ya. Nah, nah sehingga faktanya ya, terutama di revolusi sains ketika mereka menemukan ya terkait dengan istilahnya itu sains yang bertentangan dengan dogmatis gereja, maka mereka melihat ya eh kalau ingin maju harus ditinggalkan dogmatis gereja itu. Jadi kalau kita lihat memang kenapa mereka maju karena meninggalkan agamanya, karena memang agama mereka tidak mengatur kaitannya dengan sains, teknologi, urusan politik dan ekonomi. Ya. Nah, berbeda dengan Islam gitu kan. Justru Islam mengatur. Ya. Maka justru ketika umat Islam keluar dari aturan ekonomi dan politiknya yang diatur oleh Allah dalam Islam, justru malah umat Islam menghadapi kehancuran. Ya. Nah, sementara mereka Barat justru meninggalkan agamanya karena agamanya memang ya tadilah kalau kita lihat dari sisi akidah, dari sisi juga keyakinan-keyakinannya banyak yang memang sudah diragukan lagi gitu kan ajaran-ajaran mereka. Ajaran Kristen itu kan sudah dirusak oleh penganut-penganutnya ya. Jadi Bible atau kitab suci mereka itu sudah tidak ada yang asli itu kan, sudah karangan ya. Jadi ajaran Kristen yang sebenarnya itu sudah nyaris sudah tidak ada gitu kan. Nah itu saya kira gitu kan. Sehingga muncullah kemudian kan ajaran-ajaran Kristen itu banyak yang bertentangan dengan sains dan teknologi dan akhirnya ini membuat ilmuwan itu memberontak gitu kan. Karena tadi ya, karena dominasinya yang salah tadi. Nah, beda dengan Islam. Islam dalam konteks sains dan teknologi, Islam itu menyerahkan kepada manusia itu kan. Makanya ada hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau dalam konteks kehidupan, ya sistem kehidupan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, Islam mengatur dan umat Islam harus terikat dengan aturan itu. Kenapa? Karena aturan itu yakin tidak diragukan lagi sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang membuat umat Islam pada masa itu maju justru kenapa? Karena Islam kalau sains dan teknologi diserahkan ya kepada manusia ya. Jadi Islam tidak membatasi itu kan. Yang dibatasi oleh Islam itu adalah tadi sistem kehidupan. Sains dan teknologi diberikan kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan fenomena-fenomena yang mereka temukan. Ya. Tapi kalau sudah terkait dengan sistem kehidupan, nah baru itu kan Islam mengatur itu kan. Itu saya kira sehingga dampaknya itu beda itu kan. Kalau orang Kristen meninggalkan agamanya, mereka maju dari sisi sains dan teknologi ya, ya termasuk juga kebebasan tadi itu kan. Nah, umat Islam justru ketika mereka meninggalkan agamanya, yaitu sistem kehidupannya mereka menjadi rusak. Ya. Itu ya, wallahu alam. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya ya, kritik terkait dengan akidah sebagai kepemimpinan berpikir dan atau kiadah fikriyahnya. Baik, Alhamdulillah untuk pertanyaan dari Bu Yaya tadi sudah terjawab tentang apa sih yang membuat mereka maju padahal meninggalkan agamanya dan kenapa kita meninggalkan agama kita. Mungkin terakhir ya, Stad. Dan Sekarang saya ada keperluan lagi nih. Ada dari boleh boleh Pak Ustaz, boleh Ustadz Ustaz. Herman Basir. Tadi udah Raisen. Setelah itu kita tutup ya. Saya ini ada agenda berikutnya. Ada meeting. Baik, baik Ustaz, baik Nah, Ustaz. Untuk Pak Herman Basir silakan untuk open mic. Masih, Oh ya, syukran silakan. Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. izin yang tadi pembahasannya Ustaz tentang sekularisme sebagai akidah. Itu kan kalau pembahasannya seperti itu berarti itu kan sudah menjurus pada pembahasan agama atau ritual. Faktanya di era sekarang bahkan termasuk di Indonesia itu kan banyak ulama atau ustadz atau kiai yang tidak menghubungkan sekularisme ini dengan sistem kehidupan seperti demokrasi. Sehingga sistem-sistem kehidupan seperti ini, eh, sistem apa politik seperti ini, baik itu demokrasi, monarki ataupun eh, republik dan lain sebagainya itu dianggap ijtihadiyah. Kan sebagian ustadz seperti itu, sebagian kalangan seperti itu ustadz. Itu eh, yang seperti ini kan ada sejarahnya kan tertulis dalam sejarah.
Apakah mereka memang tidak mempelajari itu atau mereka menggunakan pendekatan fikih secara langsung sehingga mengambil kesimpulan seperti itu? Ataukah seperti apa, Ustaz? Itu kan kalau di saya perhatikan itu kalau Iya. banyak Ustaz itu ketika membahas itu kan seperti itu seolah-olah ranah fikih itu yang eh, demokrasi dan lain sebagainya, Ustaz. Mungkin itu saya, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Afwan Pak Herman Basir untuk pertanyaan dari beliau Ustaz bisa langsung untuk dijawabkan. Tafadhol, Ustaz. Iya, terima kasih ya, Ustaz Herman. Kalau saya lihat jawabannya satu sebenarnya. Mereka itu kurang literasi aja. Para ulama yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak mengatur politik dan sebagainya, kurang baca itu kan. Kurang baca ya. Mungkin ngajinya itu hanya baru sampai bab toharoh dan sholat ya kan. Mereka tidak membaca fikih Islam secara komprehensif. Kenapa? Karena dalam fikih yang sederhana aja, karya Sulaiman Roshid, ini kan, itu disebutkan di akhir kitab fikih itu membicara terkait dengan sistem pemerintahan khalifah gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu adalah karena kurang baca ya, kurang baca sehingga akhirnya bodoh, tidak memahami bagaimana Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu adalah yang dibacanya itu adalah fikih ya, karya Ali Ar-Raji ya, yang mengatakan bahwa tidak ada negara di dalam Islam. Nah, kalau memang yang dibacanya itu ya itu adalah kitab itu karya ya eh, itu sebenarnya kalau kita runut ya kitab itu kan yang menjadi rujukan para ulama-ulama sekuler bahwa Islam tidak mengatur masalah politik, Islam khilafah itu kemudian tidak diatur secara spesifik di dalam Islam itu kan sistem pemerintahan diserahkan kepada umat Islam yang penting adalah makosidut syariahnya adil dan sebagainya itu kurang baca atau yang baca yang dia jadikan rujukan itu kitab itu yang sebenarnya hanya itu kitab eh, Ali Ar-Rajiq yang mengatakan tidak ada negara dalam Islam. Di dalam itu bahas bahwa posisi Rasulullah hanya sebagai nabi dan rasul membawa urusan ritual aja, tidak mengatur terkait dengan masalah kenegaraan. Sementara ribuan fikih-fikih Islam ya justru ya itu semuanya membahas dari mulai sholat, zakat, puasa, haji sampai pada sistem pemerintahan. Bahkan tadi dalam kitab Sulaiman Roshid aja, fikih Sulaiman Roshid yang menjadi kitab fikih di Indonesia itu ya, berbahasa Indonesia maksudnya, di akhirnya itu bicara tentang khilafah gitu kan. Jadi itu ya, Ustaz Herman. Kalau ada orang yang ulama yang mengatakan Islam tidak mengatur politik dan sebagainya, dia kurang baca lah. Atau yang dia baca itu adalah pemikiran-pemikiran buku-buku sekuler yang rujukannya pemikiran sekuler itu pada satu kitab tadi, yaitu kitab yang dikarang oleh Ali Ar-Rajiq. Dan itu sudah dibantah. Bahkan Ali Ar-Rajiq sendiri akhirnya dikeluarkan dari ulama Al-Azhar karena mengarang buku itu gitu kan. Dan ditelusuri ternyata yang ngarang bukan dia. Ya, itu adalah orang kafir ya, menisbatkan ke dia itu kan agar diakui itu kan di kalangan umat Islam. Itu ya barangkali Ustaz Herman Bashir. Wallahu a'lam. Iya, Baik, Ustaz. alhamdulillah. Terima Alhamdulillah kasih baik. atas jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Afwan Pak Herman Basir. Tapi di sini saya dapatkan satu insight baru yaitu ternyata yang selama ini diklaim sebagai tulisan beliau itu bukan beliau yang tulis Ustaz ya. Bukan itu. Saya ada itu investigasi itu ada itu Nah, sebenarnya bukan tulisan dia gitu. Dia itu nggak pernah oh, nulis. Satu-satunya buku itu di itu gitu kan. Dan ternyata ditelusuri ya. Ya, dia itu hanya digunakan namanya aja gitu kan. Makanya, tapi dia setuju gitu kan. Mungkin karena duniawi tadi gitu kan. Artinya setuju nama dia dijadikan sebagai penulis kitab itu. Makanya kan oh, di oke ulama baik baik. Al-Azhar kita itu dia sudah dipecat di KOP ulama Al-Azhar karena dampak akibat membuat kitab itu yang ternyata setelah ditelusuri juga bukan karya dia. Dia hanya dicatut namanya aja, tapi dia mau gitu. Wallahu alam. Oh, baik 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 baik. Alhamdulillah Pak Herman Basir untuk pertanyaan sudah terjawab. Untuk malam hari ini mungkin berhubung juga Ustadz sudah ada event yang lain, langsung saja untuk pada malam hari ini kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Insya Allah di pekan depan kita akan ketemu lagi. Langsung saja kita cukupkan dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim wa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Baik Ustaz, tafadhol.